Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jumirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, yang menurut saya itu beliau adalah orang yang insya Allah harapan banyak orang, karena beliau ini adalah membidangi untuk kesejahteraan sosial dan masyarakat. Jadi saya kira semua kita ini menginginkan itu, ingin sejahtera, ingin kehidupannya mapan. Nah, beliau ada di tengah-tengah kita. Sebentar kita akan bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kesra, Kabak Kesra, ini masyarakat tentu ingin tahu sebetulnya seperti apa tuh fungsinya Kesra itu, lalu kemudian apa kaitannya dengan masyarakat banyak, yang mungkin kita ingin tahu itu seperti apa hubungannya dengan tugasnya dengan kebutuhan masyarakat itu tadi. Saya kira ya kehadirannya Pak Kesra, tentu kalau kita mendengar bahwa Kesra itu adalah kesejahteraan rakyat. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan baik kaitannya dengan visi misi Kesra Kabupaten Kolaka Utara, kan tentu setiap kabupaten agak berbeda. Ya silakan Pak Kesra, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa, Jumirsa rahimakumullah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di suasana yang penuh dengan keakraban dengan Pak Ustaz Jumadi, di mana juga beliau adalah salah seorang tokoh agama, ulama di Kabupaten Kolaka Utara, mana beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara sampai saat ini. Seperti apa yang dipertanyakan tadi oleh Pak Ustaz, bagaimana tupoksi daripada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Kolaka Utara, dapat kami sampaikan bahwa di bagian Kesra itu ada 3 subbagian yang merupakan tupoksi daripada kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat itu sendiri. Yang pertama adalah subbagian bina mental spiritual. Yang kedua, subbagian kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga adalah subbagian kesejahteraan masyarakat. Pada setiap bagian ini tentunya mempunyai tupoksi yang berbeda-beda seperti itu. Kalau subbagian bina mental spiritual itu lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kegiatan musabaqah tilawatul Quran, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian selain itu ada juga kegiatan lainnya berupa kegiatan pelaksanaan ibadah haji, yang mana kegiatan ini tidak terlepas dari stakeholder, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ya, seperti halnya juga tadi dengan kegiatan-kegiatan MTQ, itu tidak terlepas dari itu. Ada juga kegiatan umrah, yang mana kegiatan-kegiatan ini setiap tahun dan merupakan kegiatan rutin yang akan kita laksanakan. Kemudian
Selain yang dua tadi ini masih ada kegiatan keagamaan lain seperti peringatan hari-hari besar Islam. Ya, itu selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, Ustaz, yang tak kalah pentingnya ini adalah kegiatan kesejahteraan sosial. Di dalam kesejahteraan sosial ini kegiatannya adalah kami memberikan dana hibah, baik itu kepada rumah-rumah ibadah, kemudian kita berikan juga hibah kepada organisasi-organisasi keislaman maupun organisasi-organisasi kepemudaan dan organisasi-organisasi lainnya. Selain itu kita juga membangun kerjasama dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Utara. Itu hampir setiap tahun kita bangun kerjasama itu. Dan hal membantu dan memfasilitasi Basnas untuk membagikan zakat, terutama zakat ASN ini, zakat profesi yang dikumpulkan dari ASN, itu kita bagikan kepada mereka atau warga kita yang berhak untuk menerima. Itu hampir setiap tahun kita laksanakan seperti itu. Selanjutnya, untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat, itu kita melakukan kegiatan yang pertama adalah pembinaan tilawah, yang mana untuk Kabupaten Kolaka Utara ini ada 4 tempat yang menjadi tempat untuk pembinaan tilawah. Jadi ada 4 orang ustaz atau guru yang kita gunakan untuk pembinaan tilawah di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, untuk tahun depan, tahun 2023, pembinaan tahfiz juga ada. Ya. Pembinaan tahfiz ini untuk tahun 2023 itu berjumlah 8 orang atau 8 tempat. Di samping itu ada juga kaitan-kaitan lainnya. Seperti itu, Pak Ses. Ya, jadi menarik sekali nih. Saya mendengarnya tadi ini dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kesra, lebih banyak bergerak di bidang keagamaan. Walaupun ada 3 tadi ya, ada betul. 3. Tetapi kalau saya mendengar tadi itu, entah itu pembinaan tilawah, bahkan ikut juga kerjasama dengan Basnas, ini kan lebih banyak mengenai masalah urusan keumatan. Ya, oh ini menarik. Saya kira ini kan bahagian daripada tugas kehalifaan kita di muka bumi ini. Bahwa sebetulnya kita sebagai khalifah, dalam melaksanakan tugas kehalifaan kita itu tentu kita tidak bisa sendirian. Kita ini adalah masyarakat sosial. Kita butuh yang lain. Kita dikatakan kaya karena ada miskin. Kita bisa menjadi pemimpin karena ada yang dipimpin. Saya kira begitu. Jadi memang keberadaan Kesra saya kira luar biasa. Nah, mungkin yang ingin saya di sini Pak Kesra, real konkretnya yang seperti itu pembinaan mental spiritual. Sebab kalau bicara tentang mental spiritual itu sering kita dengar, termasuk Bapak Presiden kita itu yang sering-sering menyebut revolusi mental. Nah ini sebenarnya seirama dengan itu, bahkan kalau menurut hemat saya itu sangat sinkron dengan visi misi Kabupaten Kolaka Utara, yaitu masyarakat Madani. Nah, apa saja kaitannya dengan yang dilakukan oleh Kesra terkait dengan masalah persoalan tadi itu pembinaan bina mental spiritual itu? Seperti apa wujudnya itu? Boleh mungkin dijelaskan Pak Kesra? Pembinaan bina mental spiritual ini wujudnya seperti itu tadi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jelasnya kegiatan-kegiatan keagamaan itu kita programkan, kita laksanakan, yang saya katakan tadi setiap tahun kita laksanakan seperti itu. Nah itu ya tadi, seperti kegiatan-kegiatan
apa namanya MTQ itu. Ya, ya. Katanya. Di Ini situ kan, ya, kan program yang bersifat rutin. Saya kira juga semua daerah melakukan itu. ya, Apa tidak ada terobosan, misalkan ide-ide Pak Kesra sendiri ini melakukan terobosan-terobosan sehingga pembinaan mental itu sendiri punya ciri khas bahwa Kabupaten Kolaka Utara layak daerah lain untuk datang di sini ini melakukan studi banding. Katakan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin bagaimana masyarakat itu sendiri artinya sadar bahwa kita ini apa namanya masyarakat madani, masyarakat yang beradab, ya. masyarakat yang berkemajuan. Saya kira mungkin apakah ada ide-ide seperti itu atau yang rutinitas saja setiap tahun. Mungkin Pak Kesra punya ide-ide tersendiri tentang itu. Ya. Jadi begini Pak Sas, tahun-tahun kemarin sebelum corona itu Ya, ya, ya. ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Ya. melalui yang dikoordinasikan oleh bagian Kesra. Dalam hal ini bahwa setiap waktu sholat maksud saya, itu diadakan kegiatan sholat berjamaah di Masjid Agung Ya. yang dihadiri oleh semua OPD atau ASN. Ya. Nah setelah adanya corona kemarin, kegiatan ini terhenti karena adanya larangan untuk berkumpul di satu tempat. Nah untuk itu kedepannya ini tahun 2023 kembali program itu akan kita laksanakan. Ya, kembali program itu Di tahun akan 2023 nantinya. 2023 kita insya Allah akan laksanakan kembali. Nah, selain itu ada juga program insya Allah tahun 2023 akan kita laksanakan, walaupun tahun 2022 ini kita sudah laksanakan sekali, yaitu pengukuran arah kiblat masjid dan musala. Karena di Kolaka Utara ini masih ada masjid yang perlu kita betulkan arah kiblatnya. Dan insya Allah tahun 2023 akan kita lanjutkan kegiatan itu. Oh ya, 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 luar biasa. Jadi kalau berdasarkan apa namanya hasil daripada pemantauan Pak Kesra, ini kaitannya dengan tadi arah kiblat, karena memang ini menarik. Ya. Saya sendiri menyaksikan di beberapa tempat itu kan terjadi pro kontra. Ya. Ada yang masih ada penolakan dari beberapa segelintir orang. Ya. Ya mungkin jadi apakah Pak Kesra punya cara-cara tersendiri itu sehingga masyarakat yang mungkin selama ini tidak setuju dengan perubahan itu lalu kemudian mereka dengan senang hati bisa terima itu semua. Ya. Jadi program yang kami laksanakan untuk pengukuran arah kiblat ini, kami tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini seperti Majelis Ulama Indonesia, kita kerjasama, pihak Kementerian Agama kita kerjasama, dan kemudian pihak keamanan kita harus juga bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Nah untuk Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah sudah mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat itu, dan itu kita sudah sebar ke semua desa dan semua pengurus masjid yang ada di Kabupaten Kolaka Utara untuk diketahui. Jadi selanjutnya nanti kami akan mengadakan sosialisasi, kita mengumpulkan masyarakat ataukah pemerintah di suatu tempat, di suatu kecamatan, kita berikan sosialisasi bahwa arah kiblat itu sangatlah penting untuk sahnya kita punya ibadah. Iya, luar biasa. Saya kira Jumirsa rahimakumullah, ini tadi kita mendengar ini seputar tentang masalah keagamaan. Mungkin kita bicara kesejahteraan sosial. Yang kaitan dengan kesejahteraan sosial ini, apa saja yang menjadi kegiatan rutin di Kesra yang hubungannya dengan masyarakat yang mungkin yang butuh uluran tangan? Adakah keterlibatan Kesra di situ itu, misalkan masyarakat yang tidak mampu, yang butuh mungkin pembinaan-pembinaan, sehingga mereka bisa mempunyai usaha-usaha kecil-kecil, ya start dari usaha kecil sampai kemudian bisa mandiri. Ya. Kalau usaha seperti itu secara perorangan itu tidak masuk ranah kami di Kesra. Tetapi secara organisasi
Itu yang kami sentuh. Ya, itu yang kami sentuh secara organisasi. Ya. Jadi kalau ada pihak yang misalnya secara pribadi atau perorangan yang membutuhkan bantuan, kami tentunya arahkan ke Basnas. Basnas, ya. Kami arahkan ke Basnas. Artinya kami memfasilitasi. Ya, bukan berarti kami menolak, tapi kami memfasilitasi keinginannya itu ke arah ke Basnas. Seperti itu. Luar biasa. Baik, mungkin tadi ini sudah kita bicara tentang kesejahteraan sosial juga sudah. Terus kemudian ya bagaimana kesejahteraan masyarakat itu sendiri arahnya ke apa namanya ke Basnas ya. Iya. Bagaimana bisa mendapatkan mungkin ya zakat karena dianggap bahwa itu yang mustahik, Iya. yang berhak untuk menerima zakat. Jadi ini pemirsa, jumirsa rahimakumullah, bincang-bincang kita ini dengan Pak Kesra saya kira terang oleh kita bahwa apa-apa saja yang kemungkinannya yang berkaitan dengan masyarakat yang bisa berhubungan langsung dengan Kesra, ada yang melalui kegiatan yang bersifat organisasi. Iya. Ya tentu kita sudah mendengarkan tadi. Mungkin Pak Kesra ada himbauan atau ada penyampaian khusus kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara tentang hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan tupoksinya. Ya. Silakan Pak. Baik pemirsa yang sangat berbahagia, kami dari bagian Kesra menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di mana berada di Kabupaten Kolaka Utara ini bahwa apa yang kami programkan untuk tahun 2023, kami berharap untuk tetap memberikan dukungan kepada kami sehingga program-program yang kami rancang untuk kepentingan halayak banyak, kepentingan masyarakat itu dapat didukung, terutama juga kepada pihak-pihak terkait, stakeholder terkait. Kami tetap akan kerjasama. Olehnya itu kami butuh dukungan, karena tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari pemerintah, pihak-pihak lain, itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Olehnya itu kami berharap sekali lagi, terutama ini kegiatan pengukuran arah kiblat tahun depan insya Allah kita akan laksanakan di beberapa tempat. Itu kami berharap untuk tetap memberikan dukungan. Jumirsa rahimakumullah, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Kesra Sekda Kabupaten Kolaka Utara. Semoga perbincangan ini memberi banyak manfaat kepada kami berdua dan kepada kita semuanya. Dan harapan kita tentunya di masa yang akan datang, kita akan lebih berpikir bagaimana kita merasa menjadi bahagian daripada daerah ini. Sehingga yang kita pikirkan apa yang sudah kita berikan kepada daerah. Jangan berpikir apa yang sudah saya ambil dari daerah ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.